Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala arafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada kali ini kita dapat melaksanakan video presentasi dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah korosi. Selawat dan salam tidak lupa kita mengaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sandi Aktadillah, NIM 200-341, Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil ulasan atau review dari jurnal yang saya ambil. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya untuk menjelaskan dan menyampaikan hasil ulasan ini. Saya juga berharap semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, langsung saja. Pada presentasi ini terdapat dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu tentang laju korosi dan mekanisme inhibisi aluminium murni menggunakan kalium dan kalsium stearat. Dan jurnal 2 yaitu tentang pengaruh penambahan inhibitor alami terhadap laju korosi pada material pipa dalam larutan air laut buatan oleh Sandi Aktadillah, NIM 200-341, Teknik Kimia, Institut Teknologi Petroleum Balongan, Hamayu 2023. Jurnal yang pertama tentang laju korosi dan mekanisme inhibisi aluminium murni menggunakan kalium dan kalsium stearat. Korosi merupakan proses yang terjadi secara alami dan tidak akan bisa berhenti selama logam tersebut masih berada di lingkungan yang bersifat korosif. Proses ini akan merusak logam dengan cara mengikis logam yang kemudian akan menurunkan sifat-sifat mekanis yang dimiliki oleh logam tersebut. Pada umumnya, reaksi korosi yang terjadi merupakan reaksi elektrokimia. Sifat tahan korosi suatu logam merupakan parameter yang harus dipertimbangkan dalam memilih logam yang dapat digunakan pada suatu konstruksi peralatan industri maupun keperluan sehari-hari dari beberapa logam seperti baja, tembaga, seng, aluminium, dan paduannya. Maka aluminium memiliki keunggulan terutama dalam hal ketahanan terhadap korosi dalam suasana netral, ringan, kaku, dan mudah dibentuk. Sehingga logam aluminium memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai konstruksi pesawat terbang, peralatan industri, alat rumah tangga, sampai ke bahan pengemas makanan dan minuman. Proses korosi pada logam adalah peristiwa spontan yang berlangsung bersamaan dengan adanya elektron yang mengalir dalam logam dari bagian yang berfungsi sebagai anoda ke bagian logam yang bertindak sebagai katoda. Aluminium maupun paduannya memiliki sifat tahan terhadap korosi karena terbentuknya lapisan tipis pasivasi yang bersifat protektif. Korosi aluminium membentuk lapisan Al2O3 di mana lapisan tersebut terbentuk secara spontan pada permukaan logam karena logam mempunyai komposisi kimia yang tidak homogen. Lapisan Al2O3 stabil pada lingkungan pH 4 sampai dengan pH 9 pasivasi sehingga lapisan tersebut dapat melindungi logam bagian dalam dari serangan pengkorosi. Namun aluminium dapat juga terkorosi dalam lingkungan yang agresif, yaitu di luar kisaran pH tersebut, terutama suasana asam maupun basah. Dalam kenyataannya, logam sulit dibuat betul-betul homogen karena memiliki fase-fase yang berbeda. Adanya pengotor dan cara
dengan cara preparasi yang memodifikasi struktur dan sifatnya. Akibatnya akan terjadi perbedaan potensial yang dapat menimbulkan korosif galvanis atau adanya anoda, katoda, elektrolit, dan konduktor di antara butir-butir dalam logam tersebut. Jenis korosi yang terdapat di jurnal pertama yaitu korosi pada logam merupakan proses elektrokimia. Jenis korosi yang terjadi pada aluminium adalah korosi sumuran, Jones 1992. Korosi sumuran menghasilkan lubang-lubang kecil pada logam, tetapi karena pertumbuhan lubang tersebut ke arah dalam dengan ukuran lubang awalnya tidak dapat dilihat dengan kasat mata, maka korosi sumuran dapat berakibat fatal. Misalnya kebocoran tanpa sempat diketahui awalnya. Berikut adalah contoh dari korosi sumuran. Walaupun tidak sampai habis terkorosi, konstruksi tidak dapat beroperasi optimal, bahkan mungkin tidak dapat dipergunakan lagi karena kebocoran yang timbul. Korosi sumuran sering terjadi pada stainless steel, terutama pada lingkungan yang tidak bergerak stasioner dan non-oksidator atau tidak mengandung oksigen. Berikut penanganan korosi. Logam-logam perlu mendapat perlakuan khusus untuk meningkatkan ketahanan logam terhadap korosi dari pengaruh lingkungan, yaitu dengan penambahan inhibitor korosi. Inhibitor korosi merupakan bahan aditif pada fluida yang dapat memperlambat laju korosi. Pemilihan inhibitor korosi ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sistem di mana korosi terjadi. Penurunan laju korosi dapat terjadi karena berkurangnya daerah anodik. Hal ini disebabkan akibat terbentuknya lapisan pasif sehingga laju transfer ion-ion logam ke dalam larutan menjadi berkurang atau menurun. Melaporkan bahwa natrium benzoat pada konsentrasi 60 ppm dan pH 3 pada paduan aluminium menghasilkan efisiensi inhibisi sebesar 70% tanpa penjelasan rinci tentang mekanisme inhibisinya. Menggunakan kalium tartrat dengan konsentrasi 60 ppm dan pH 3 sebagai inhibitor pada korosi aluminium murni yang menghasilkan efisiensi inhibisi sampai 71% tanpa penjelasan lanjut bagaimana mekanisme inhibisinya. Kalium tartrat adalah inhibitor anodik yang merupakan senyawa organik amfifilik, yaitu garam organik yang anionnya mempunyai gugus polar dan gugus nonpolar. Natrium benzoat dan kalium tartrat adalah garam amfifilik yang keduanya dikenal sebagai zat aditif makanan atau minuman. Pada percobaan menunjukkan bahwa keduanya dapat berperan sebagai inhibitor pada korosi aluminium. Temuan ini sangat menarik dan membuka wawasan untuk mencoba garam-garam amfifilik serupa sebagai inhibitor korosi pada aluminium yang ramah lingkungan, mengingat garam benzoat pada kadar yang tinggi merusak lingkungan. Masuk ke jurnal 2, yaitu pengaruh penambahan inhibitor alami terhadap laju korosi pada material pipa dalam larutan air laut buatan. Korosi merupakan proses yang terjadi secara alami dan tidak akan bisa berhenti selama logam tersebut masih berada di lingkungan yang bersifat korosif. Proses ini akan merusak logam dengan cara mengikis logam yang kemudian akan menurunkan sifat-sifat mekanis yang dimiliki oleh logam tersebut. Pada umumnya, reaksi korosi yang terjadi merupakan reaksi elektrokimia. Faktor yang mempengaruhi laju korosi dalam sistem elektrolit larutan atau
aqueous diantaranya. Yang pertama yaitu komponen ion larutan dan konsentrasinya. Konsentrasi larutan menyatakan jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut dalam sebuah larutan dengan konsentrasi tertentu. Zat penyusun larutan tersebut akan terurai menjadi ion-ion, baik berupa kation maupun anion pembentuknya. Yang kedua ada kadar oksigen. Oksigen terlarut akan meningkatkan reaksi katoda sehingga logam akan semakin teroksidasi atau terkorosi. Dan yang terakhir, kecepatan atau pergerakan fluida. Kecepatan aliran fluida yang tinggi di atas kecepatan kritisnya di dalam pipa berpotensi menimbulkan korosi dengan rusaknya permukaan logam, rusak pula lapisan film pelindung sehingga memudahkan terjadinya korosi. A. Pembuatan spesimen. Material pipa dipotong dan dibentuk menjadi plat. Setelah material pipa menjadi bentuk plat, maka dibuat spesimen dengan ukuran 20 mm kali 20 mm kali 3 mm. Spesimen berbentuk plat kecil yang kemudian dilakukan proses penghalusan permukaan material dengan menggunakan kertas amplas. Lalu spesimen yang telah dihaluskan permukaannya direndam dengan larutan HCl yang disebut dengan proses pickling. Proses pickling ini bertujuan untuk menghilangkan kerak pada permukaan, lapisan korosi maupun pengotor lain yang menempel pada permukaan spesimen. Kemudian spesimen dibersihkan dengan air mengalir dan sabun agar material bersih dan siap digunakan. B. Pembuatan larutan. Pembuatan larutan rendam yaitu dengan mencampurkan padatan NaCl ke dalam larutan aqueous dengan jumlah tertentu, lalu aduk larutan tersebut hingga bercampur rata. D. Penguji immersion test. Pengujian immersion test dilakukan dengan cara merendam spesimen yang sudah dibuat ke dalam larutan rendam air laut buatan. Penguji dilakukan selama 14 hari, lalu setelah dilakukan pengujian rendam maka dilakukan perhitungan laju korosi yang terjadi. Spesimen yang digunakan sebelumnya dilapisi dengan inhibitor yang telah dibuat dan ada satu spesimen yang tidak menggunakan lapisan inhibitor guna perbanding hasil nantinya. E. Pengujian elektroplating. Pengujian korosi menggunakan metode elektroplating yaitu dengan merendam spesimen dan elektroda ke dalam larutan air laut buatan. Dalam proses perendaman tersebut dialirkan air listrik untuk membentuk proses pengujian. Waktu pengujian tiap spesimen yaitu 30 menit dan 60 menit. Setelah dilakukan pengujian, spesimen dibersihkan lalu dikeringkan. A. Hasil ekstraksi inhibitor. Yang pertama ada daun teh. Hasil ekstrak daun teh kering yang dijadikan inhibitor berupa pasta berminyak berwarna hijau kehitaman. Aroma teh yang ada pada hasil inhibitor dengan kuat ketika diaplikasikan pada permukaan material spesimen. Warna yang melekat pada permukaan tersebut yaitu hijau kehitaman. Yang kedua ada kopi. Inhibitor kopi yang merupakan hasil ekstraksi bubuk kopi menunjukkan warna coklat kehitaman yang lebih jernih dibanding dengan kopi bubuk pada umumnya. Aroma kopi masih tercium kuat pada inhibitor yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada kacang kedelai. Inhibitor kacang kedelai berwarna oranye kental dengan aroma kedelai yang cukup kuat. Warna yang dihasilkan tidak sama dengan warna kacang kedelai saat berwujud biji yang berwarna kuning. Dan yang terakhir ada daun jambu. Inhibitor daun jambu berwarna hitam kecoklatan yang cukup pekat dan aroma yang dihasilkan kurang sedap. Wujud inhibitor lebih kental dan lebih pekat dibanding inhibitor kopi dan inhibitor kacang kedelai. A. Pengujian dengan metode immersion test. Data yang digunakan dalam
Perhitungan laju korosi didapatkan dari penguji korosi dengan metode immersion test. Laju korosi paling besar terjadi pada spesimen tanpa menggunakan inhibitor, yakni sebesar 50,26 mpy untuk material api 5L dan 3,83 mpy. Untuk material ASTM A53, laju korosi yang dimiliki cukup tinggi karena kedua spesimen tersebut tidak dilapisi oleh inhibitor apapun. Sedangkan untuk spesimen yang dilapisi oleh inhibitor laju korosi paling besar, yakni pada material yang dilapisi oleh inhibitor kopi. Laju korosi inhibitor kopi sebesar 6,12 mpy untuk material api 5L dan 2,66 mpy untuk material ASTM A53. Spesimen dengan lapisan inhibitor kopi memiliki nilai laju korosi yang tinggi karena inhibitor kopi tidak langsung melekat pada permukaan spesimen, sehingga inhibitor kopi mudah bercampur dengan larutan dengan air laut buatan yang digunakan dalam pengujian. B. Pengujian dengan metode immersion test. Pada spesimen yang dilapisi oleh inhibitor teh memiliki laju korosi paling kecil, yaitu sebesar 3,10 mpy untuk material api 5L dan 1,94 mpy untuk material ASTM A53. Inhibitor teh mampu menghambat laju korosi lebih baik daripada inhibitor yang lain karena inhibitor teh memiliki daya rekat pada permukaan material yang lebih baik, sehingga dapat melapisi material dan memperlambat permukaan material bereaksi langsung dengan larutan rendam. Berikut adalah grafik dari laju korosi material pipa dengan metode immersion test. Grafik perbandingan laju korosi material pipa dengan menggunakan metode immersion test. Terdapat non-inhibitor yang paling tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan inhibitor seperti daun teh, kopi, kedelai, dan daun jambu. B. Penguji dengan metode immersion test. Berikut adalah grafik dari efisiensi inhibitor dengan metode immersion test. Grafik perbanding efisien inhibitor yang dimiliki tiap jenis inhibitor yang dipakai dengan metode immersion test. Dari grafik tersebut, non-inhibitor lebih buruk dibandingkan dengan daun teh, kopi, kedelai, dan daun jambu. Hasilnya, jenis inhibitor yang memiliki nilai efisiensi inhibitor paling besar yaitu inhibitor teh. Nilai efisiensi inhibitor teh pada material api 5L dan ASTM A53 masing-masing 93,83% dan 49,42%, sedangkan nilai efisiensi inhibitor paling kecil yaitu inhibitor kopi yang hanya memiliki 87,83%. Untuk material api 5L dan 43,43% untuk material ASTM A53. Selisih nilai efisiensi yang dimiliki inhibitor teh dan inhibitor kopi mencapai 18,81%. Nilai inhibitor dan jambu mencapai 92,50%, sedikit di bawah nilai efisiensi yang dimiliki oleh inhibitor teh, dan nilai efisiensi inhibitor kedelai mencapai 87,83%. Laju korosi paling besar terjadi pada spesimen tanpa menggunakan inhibitor, yakni sebesar 8552,45 mpy. Untuk material api 5L dan 30257,08 mpy untuk material ASTM A53. Laju korosi yang dimiliki cukup tinggi karena kedua spesimen tersebut tidak dilapisi oleh inhibitor apapun, sedangkan spesimen yang dilapisi oleh inhibitor, laju korosi yang paling besar yakni pada material yang dilapisi oleh inhibitor kopi. Berikut adalah grafik dari laju korosi material pipa dengan metode electroplating. Grafik perbandingan laju korosi material pipa dengan menggunakan metode electroplating.
Dan ada grafik efisiensi inhibitor dengan metode electroplating. Grafik perbandingan efisiensi inhibitor yang dimiliki tiap jenis inhibitor yang dipakai dengan metode electroplating. Hasil yang didapatkan, laju korosi inhibitor kopi sebesar 4981,05 MPy untuk material api 5L dan 19285,78 MPy untuk material ASTM A53. Spesimen dengan lapisan inhibitor kopi memiliki nilai laju korosi yang tinggi karena inhibitor kopi tidak langsung melekat pada permukaan spesimen, sehingga inhibitor kopi mudah bercampur dengan larutan air laut buatan yang digunakan dalam pengujian. C. Pengujian dengan metode electroplating. Pada spesimen yang dilapisi oleh inhibitor teh memiliki laju korosi paling kecil, yaitu sebesar 539,85 MPy untuk material api 5L dan 2360,87 MPy untuk material ASTM A53. Inhibitor teh mampu menghambat laju korosi lebih baik daripada inhibitor yang lain karena inhibitor teh memiliki daya rekat pada permukaan material yang lebih baik, sehingga dapat melapisi material dan memperlambat permukaan material bereaksi langsung dengan larutan rendam. Jenis inhibitor yang dimiliki nilai efisiensi inhibitor yang paling besar yaitu inhibitor teh. Nilai efisiensi inhibitor teh pada material api (5L dan ASTM A53) masing-masing 93,69% dan 92,20%, sedangkan nilai efisiensi inhibitor paling kecil yaitu inhibitor kopi yang hanya memiliki 41,76% untuk material api 5L dan 36,26% untuk material ASTM A53. Selisih nilai efisiensi yang dimiliki inhibitor teh dan inhibitor kopi mencapai 63,34%. Nilai inhibitor dan daun jambu mencapai 93,45%. Sedikit di bawah nilai efisiensi yang dimiliki oleh inhibitor teh, dan nilai efisiensi inhibitor kedelai mencapai 63,35%. Terdapat kesimpulan, yaitu laju korosi spesimen dengan inhibitor teh memiliki laju korosi paling kecil, yakni sebesar 3,10 MPy untuk api 5L dan 1,94 MPy untuk ASTM A53. Spesimen dengan inhibitor daun jambu memiliki laju korosi yang lebih besar dari spesimen dengan inhibitor teh, yakni sebesar 3,77 MPy untuk api 5L dan 2,19 untuk ASTM A53. Nilai laju korosi pada material dengan inhibitor kopi yakni 6,12 MPy untuk api 5L dan 2,66 MPy untuk ASTM A53. Spesimen dengan inhibitor kacang kedelai memiliki nilai laju korosi sebesar 4,16 untuk api 5L dan 2,52 MPy untuk ASTM A53. Nilai laju korosi spesimen api 5L dan ASTM A53 yang tidak menggunakan inhibitor masing-masing 50,26 MPy dan 3,83 MPy. Kandungan tanin pada daun teh dan daun jambu, biji kafeina pada kopi, dan asam amino pada kacang kedelai dapat menghambat proses korosi. Senyawa tersebut akan membentuk lapisan pelindung pada permukaan material, sehingga inhibitor alami yang digunakan mampu menghambat laju korosi pada material spesimen APL 5L dan ASTM A53. Material yang dilapisi inhibitor memiliki nilai laju korosi yang lebih rendah dibandingkan dengan spesimen yang tidak dilapisi oleh inhibitor. Yang kedua, inhibitor teh merupakan inhibitor dengan kinerja yang paling baik dengan nilai efisiensi mencapai 95,48%, sedangkan daun jambu biji memiliki nilai efisiensi mencapai 93,45%. Inhibitor tersebut memiliki daya rekat yang lebih kuat dibanding dengan yang lain, sedangkan inhibitor kacang kedelai memiliki kinerja yang kurang maksimal.
Nilai efisiensi inhibitor kedelai mencapai 91,72%, sedikit di bawah nilai efisiensi inhibitor teh dan kopi. Lapisan pelindung yang dibuat oleh inhibitor kacang kedelai lebih cepat hilang dan daya rekat yang dimiliki juga kurang kuat. Inhibitor kopi memiliki nilai efisiensi paling rendah dan hanya mencapai 87,83%. Hal ini terjadi karena lapisan yang dibentuk inhibitor sangat mudah terlepas dari permukaan spesimen. Kinerja inhibitor dapat dipengaruhi oleh daya rekat inhibitor pada permukaan material. Semakin pekat inhibitor yang dihasilkan, maka semakin baik daya rekat terhadap material semakin kuat. Dan daya rekat yang dimiliki inhibitor terhadap material, maka semakin kuat lapisan yang dibentuk oleh inhibitor tersebut untuk menghambat laju korosi yang terjadi. Demikian tadi presentasi dari saya, dan saya selaku pribadi mohon maaf atas kekurangannya, kesalahan dari penyampaian maupun dari materi, karena kebenaran dan kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.